Atiullah, taatlah kalian kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan jangan kamu rusak amal-amalmu. Nah ini. Apa yang telah kita pelajari, ayo terus amalkan dan jangan dirusak. Dengan cara apa? Dengan cara memamer, meria, menstatus. Kan sekarang banyak. Pagi-pagi kalau kita baca, kalau kita iseng buka WA pagi nih, ada status alhamdulillah 100 orang. Alhamdulillah bisa sholat tahajud. Itu maksudnya apa? Alhamdulillah malam ini Allah kasih anugerah saya bisa khatam. Itu maksudnya apa? Alhamdulillah bisa sedekah 1 juta. Alhamdulillah di share, di status. Itu yang merusak amal-amal kita. Naudzubillah, summa naudzubillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadrat Nabil Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa malaik. Syekh Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Satu kali lagi baca suratul Fatihah ikhlas untuk almarhum daripada donatur tetap program Ayo Mengaji yang beberapa hari lalu dipanggil Allah Subhanahu wa taala, ayahnya semoga Allah ampuni dosa dan kesalahannya, terima amal ibadahnya, anaknya dijadikan anak yang soleh dan soleh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hauli minal aqwali muftahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Da'a ila Allahi fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bihablin ghairan munfasimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulillah bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin
Al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Nabiy sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Wa qala ta'ala, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bi ilmi. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. DKM Masjid Jami An-Nur beserta seluruh jajarannya yang sama-sama kita hormati, juga pengurus RW dan juga pencetus program Ayo Mengaji yang sama-sama kita hormati, dan alhamdulillah hadir nih guru saya Bapak Giono yang pernah umroh bareng. Salam umroh lagi Pak ya. Tahun depan, amin ya rabbal alamin. Serta Bapak sekalian yang insyaallah diberkahi dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Puji syukur hanya kepada Allah atas nikmat yang selalu dan selalu diberikan kepada kita, sehingga dengan nikmat tersebut alhamdulillah kita bisa hadir, kita bisa istiqomah dalam rangka thalabul ilmi yang merupakan kewajiban kita. Mudah-mudahan kita yang istiqomah, Allah berkahkan hidup kita, dan juga Allah sehatkan badan kita, Allah panjangkan umur kita, matikan kita dalam keadaan husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan dengan salawat yang selalu dan selalu kita lantunkan akan menambah rasa mahabbah kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan kita makin cinta, insya Allah kita dengan ringan mengerjakan apa yang menjadi perintah Nabi kita, dan juga berusaha meninggalkan apa yang Nabi kita larang. Insya Allah hidup kita akan selamat, baik selamat di dunia maupun di akhirat kelak, amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, saking pentingnya nuntut ilmu, bahkan Nabi katakan faridatun, merupakan kewajiban. Kalau dikatakan kewajiban berarti kalau dikerjakan berpahala, berfaedah, bermanfaat. Kalau ditinggalkan ada tulisan tidak baik atau bisa juga dosa. Karena saking pentingnya itu ilmu, bahkan Nabi katakan harus dicari dari mulai kita ayunan sampai ke liang lahat. Agar kenapa? Nah ini, agar kita selamat. Dengan kita hadir, dengan kita mencari ilmu, kita jadi tahu, oh ternyata begitu. Oh ternyata yang kita tidak pernah ketahui selama ini, kita jadi tahu. Oh ternyata ini dilarang. Oh ternyata ini makruh. Oh ternyata ini sunnah. Itu semua ada pada sebab kita lantaran mencari ilmu. Dan ibadah tanpa didasari dengan ilmu, nol di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pentingnya nuntut ilmu seperti itu. Jangan kita, mohon maaf, datang nggak ada ilmunya, atau sholat takbir aja, ikutin orang aja.
Nah, itu tidak bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi ceritakan tatkala Nabi sedang mau masuk ke masjid, ada setan iblis mondar-mandir aja. Kayak orang keder. Ternyata di dalamnya ada yang sedang sholat dan ada yang sedang tidur. Yang sedang sholat nggak punya ilmu, yang tidur punya ilmu. Dia mau ngodain orang yang kagak punya ilmu, takut yang tidur bangun. Sampai segitunya tuh orang punya ilmu. Sampai setan mondar-mandir. Ntar kalau dia bangun, diajarin sholat dia. Yang kagak bener jadi bener, ntar mengandung pahala sholatnya. Biarin aja dah. Sampai segitunya. Masya Allah. Jadi apapun harus didasari dengan ilmu. Dan apa yang kita dapatkan pun ilmu tersebut harus kita amalkan, dan ada ilmu yang jangan sampai menyesali apa yang sudah kita ketahui, karena sebab kita menyesali yang apa yang sudah kita lakukan nilainya nol juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Muhammad ayat 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa la tubtilu a'malakum. Nah ini. Wa la tubtilu a'malakum. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Alhamdulillah, kita yakin Allah adalah Tuhan kita dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah atau Nabi Rasul utusan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atiullah, taatlah kalian kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan jangan kamu rusak amal-amalmu. Nah ini. Apa yang telah kita pelajari, ayo terus amalkan dan jangan dirusak. Dengan cara apa? Dengan cara memamer, meria, menstatus. Kan sekarang banyak. Pagi-pagi kalau kita baca, kalau kita iseng buka WA pagi nih, ada status alhamdulillah 100 orang. Alhamdulillah bisa sholat tahajud. Itu maksudnya apa? Alhamdulillah malam ini Allah kasih anugerah saya bisa khatam. Itu maksudnya apa? Alhamdulillah bisa sedekah 1 juta. Alhamdulillah di share, di status. Itu yang merusak amal-amal kita. Naudzubillah, summa naudzubillah. Harus disyukuri kalau sudah bisa tahajud, udah diam-diam aja. Syukurin. Alhamdulillah. Dalam hati alhamdulillah. Jangan alhamdulillah di status. Qurannya digambar lagi. Qurannya di foto, berselfie. Alhamdulillah. Dan yang sekarang banyak terjadi, yang niatnya mau ibadah, umroh, haji, itu rusak. Lantaran di depan Ka'bah pakai video lagi. Labbaik Allahumma labbaik labbaik. Itu maksudnya apa? Kan ria. Oh, gua dong. Apa sih pasti gitu nih. Ayo, walaupun ayo ngajak gitu. Alhamdulillah bisa ke Raudhah, distatusin. Alhamdulillah ya Allah, astagfirullahaladzim. Kasihan. Itu yang rusak amal-amal itu seperti itu. Ibadahnya mah benar, tapi memang di situ setan punya peranan. Naudzubillah, summa naudzubillah. Memang di situ setan terus menggoda, terus menggoda, terus menggoda agar amal kita rusak. Baru pulang umroh, alhamdulillah sampai selamat. Mudah-mudahan tahun depan berangkat lagi. Maksudnya apa? Naudzubillah, summa naudzubillah. Lain lagi kata Nabi, ada yang dikatakan muflis. Ma huwa muflis? Muflis itu orang yang bangkrut. Sahabat Rasulullah bertanya, ma huwa muflis? Hanya Allah dan Rasulnya
Pertama sahabat yang menjawab, ada yang menjawab dalam dikisahkan dalam hadis, orang yang muflis itu orang yang berdagang terus dia rugi lantaran tidak punya ilmu dagangnya. Ada lantaran orang yang dagang kelilit utang terus dia rugi. Lah, kata Nabi bukan itu. Orang muflis adalah orang yang hidupnya penuh dengan ibadah, orang yang hidupnya penuh dengan amal soleh, orang yang hidupnya puasanya rajin, sholatnya rajin, sedekahnya rajin, tapi sebelum dia wafat, ketika wafat dia belum sempat minta maaf terhadap orang-orang yang dijolimi, sehingga amalnya dipinta di padang mahsyar, di pengadilan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak bisa menuntut di dunia karena mungkin kalau nagih utang di sini takut karena di jabatan tinggi. Kalau di sini pernah nonjok mau bales kagak berani karena dia preman. Mau nagih yang dia pinjem kagak berani karena memang orangnya galak. Di akhirat nggak bisa begitu. Nuntut. Dia merasa amalnya sudah banyak, tapi yang dijolimi jauh lebih banyak. Sehingga yang dijolimi tidak bisa nuntut di dunia, nuntut di akhirat. Karena sana pengadilan seadil-adilnya. Ya Allah, dulu dia pernah nyakitin saya nggak bisa balas, saya bisa balas sekarang di sini, minta balasan dengan cara apa? Ambil kebaikan orang tersebut, ambil satu, ambil lagi, datang lagi, ambil satu, utangnya belum kebayar, diambil lagi, sampai-sampai nih amal kebaikannya yang begitu dikira banyak habis, sementara yang dijolimi masih banyak, yang diutangin masih banyak, yang dia pernah ngutang sama orang masih banyak. Kan nuntut terus tuh. Dengan cara apa? Keburukan orang yang dijolimi dilimpahkan kepada orang tersebut, naudzubillah summa naudzubillah, sehingga bangkrut. Datang lagi nggak punya lagi, keburukannya jadi dikurangin lagi, keburukan kan akhirnya di keburukan semua yang didapat di hadapan Allah. Naudzubillah summa naudzubillah. Itu yang dia katakan muflis. Maka dari itu melalui pengajian, melalui taklim, diingatkan sebelum wafat yang punya utang lunasin, atau ada keluarganya lunasin, atau minta ridho, minta ikhlas. Kalau tidak ketemu orangnya nggak ketemu, dicari punya utang, sedekahin ke masjid, niat buat bayar utang. Insya Allah niatnya buat yang kita pernah berhutang kepadanya. Insya Allah begitu nanti itu kita sudah bayar. Sedekahin ke masjid, atau cari anak keturunannya. Nih, dulu gue pernah punya utang. Itu dengan ilmu, hanya ilmu yang tahu jadi ilmu. Dengan dia ngaji, oh caranya seperti itu. Dijolimi minta maaf, minta redha. Insya Allah dengan sudah minta maaf, minta redha, kalaupun dia tidak memaafkan, Allah Maha Tahu. Kita sudah minta maaf, maafin ya, pernah nyakitin, pernah nonjok, pernah mencuri, mohon maaf. Insya Allah dengan kita minta maaf, orang yang dijolimi, kalau dia tidak memaafkan, urusan dia sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan sebab ilmu bisa jadi aman kita. Ilmu, bahkan dalam berumah tangga, terutama para ibu tolong diingatkan, jangan sampai amalan yang sudah, pahala yang sudah dia bina, maksudnya dia rintis pahala dari mulai merocotin ngelahirin anak, mendidik, nyusui, sirna lantaran mungkin najis buat punya anak. Naudzubillah subhanahu. Tahu gitu kok, pites dari kecil. Hati-hati. Kita juga sebagai orang tua, hati-hati. Kalau sudah ngebiayain, ya udah ngebiayain karena kan kewajiban. Yang diungkit, gua bayarin ini, wah. Naudzubillah subhanahu. Itulah. Jadi dengan kata lain, dengan ilmu insya Allah kita akan selamat.
Dalam berumah tangga ada yang namanya di dalam kisah Syekh Bajal Haban. Seorang syekh diangkat menjadi wali oleh Allah Subhanahu wa taala lantaran dia manut sama istri, lantaran ngalah. Dia apain nama bininya, diem aja, nggak mau ribut, nggak mau cekcok. Bininya ngomel dia diem. Bininya mulutnya apa dia diem. Karena memang dia nggak mau ribut, dia nggak mau bakal pisah. Dia mempertahankan keluarganya karena memang istri boleh kepilih kita. Istrinya bawel, iya kenapa nggak dari dulu? Jadi istrinya super rewel, ngomel. Suatu ketika Syekh Bajal Haban ini ingin berkholwat. Berkholwat ini ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di suatu tempat. Katakanlah di gunung. Sebagai suami kan minta izin sama istri. Apa yang dia dapat diomelin abis-abisan. Tapi kayak marang nekat, niatnya kuat ingin mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berjalanlah dia. Dengan dasar omelan istri, diomelin istri. Wah, nggak diizinin aja. Tapi dia nekat harus berkholwat. Sepertiga perjalanan bertemu dengan dua orang rombongan yang tujuan yang sama, ingin berkholwat. Bergabunglah dia tanpa mempertanyakan siapa namanya. Berjalan jadi bertiga. Setengah perjalanan sudah malam. Berundinglah bertiga. Sekarang kita jaga. Yang jaga kudu berdoa agar Allah menyediakan makanan. Satu sama lain jaga. Syekh Bajal Haban nggak tahu. Itu orang siapa nggak tahu pun. Termasuk orang itu pun siapa Syekh Bajal Haban. Syekh Bajal Haban istirahat duluan, yang dua rekannya jaga sambil berkholwat kepada Allah, meminta kepada Allah agar makanan bisa hadir. Makanan datang atas izin Allah. Dimakanlah bareng-bareng. Sekarang giliran kamu Syekh untuk jaga dan berkholwat kepada Allah. Syekh Bajal Haban bingung. Dia orang biasa, berkholwat kepada siapa ini? Mau berdoa, bertawasul kepada siapa? Saking bingungnya, ya Allah, atas kholawat tawasul teman saya dua tersebut. Teman dia kan seolah-olah wali, karena dengan berdoa makanan bisa hadir. Ibarat kata teman saya yang dua ini, apa yang ditawasulin saya ngikut aja ya Allah. Yang ditawasulin orang teman saya dua ini karena saya nggak punya apa-apa, ya saya nggak bisa apa-apa. Dengan izin Allah datang makanan yang begitu banyak, subhanallah. Dibangunin, kaget itu yang teman dua. Astagfirullahaladzim, ini makanan kau datang banyak amat. Tidak seperti makanan saya yang tadi dalam hadirkan Allah. Makan, selesai makan, ya Syekh, yang dua nanya, apa yang kau perbuat, apa yang telah kau doakan kepada Allah sehingga makanan yang datang begitu banyak? Beda dengan apa yang tadi kami kholwat, beda dengan apa yang kami tawasulkan. Syekh Bajal Haban bingung mau jawab apa ini. Akhirnya karena terdesak mau nggak mau dijawab, wahai kawan, saya nggak punya apa-apa, saya nggak bisa apa-apa. Saya hanya bertawasul kepada Allah atas dasar apa yang kalian tawasulin. Subhanallah. Lah, kaget dia. Justru saya bertanya, kalian tawasul apa sama Allah sehingga datang makanan? Saya bertawasul atas tawasul kalian. Bingung lagi kan. Akhirnya ditanya, saya bertawasul kepada Syekh Bajal Haban. Kaget. Yang dengan karomahnya
atas dasar guru saya menjadi seorang wali lantaran manut sama bini. Baru kaget dia. Syekh Bajal Habas kaget. Astaga. Kok ke gua maksudnya gitu? Kok tawasulnya melalui saya? Berarti dengan kata lain dia di mata para orang lain adalah wali yang masyhur. Mendengar jawaban tersebut, Syekh Bajal Haban pamit mundur diri, kagak jadi berholwat, kagak jadi untuk ke gunung bertawasul. Karena dengan dia manut sama istri, nurut, nggak mau ribut, apa-apa diam aja, menjadi diangkat wali oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Dia nggak tahu dirinya wali. Dia baru tahu setelah ada orang yang berhalwat bertawasul atas nama dia. Kata itu doang, saya bertawasul atas nama Syekh Bajal Haban yang seorang wali yang di daerah Anu, yang dekat dengan Allah lantaran dia manut sama bini. Bini marah-marah, diem aja. Bini ngomel, diem aja. Karena dia yakin pasti Allah memberikan jalan keluarnya. Subhanallah. Lantaran ilmu semua. Maka dari itu Bapak dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa hadir. Kita bisa bersilaturahim. Bisa menuntut ilmu. Bahkan kata hadis baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man arada dunya fa alaihi bil ilmi." Barang siapa yang pengen kebahagiaan di dunia, ilmu. Ilmu dagang, ilmu kedokteran, ilmu akuntansi, ilmu organisasi, itu pelajarin pengen bahagia di dunia. Ilmu berkawan. Waman aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa ingin bahagia di akhirat pun dengan ilmu. Waman aradahuma, barang siapa yang ingin kebahagiaan dunia di dunia berbahagia di akhirat fa'alaihi bil, juga dengan ilmu. Subhanallah. Yang tentunya ilmu apa? Ilmu agama didasari seperti itu. Maka benar kata Nabi, didik anakmu adibu auladahu. Didik anak-anakmu pendidikan agama dulu. Kan sering kita dengar, kalau kita nanam padi, rumput ngikut. Tapi kalau kita nanam yang ditanam rumput, padi gak bakal tumbuh. Ibaratkan padi adalah ilmu agama. Kalau agama ditanam, dipelajari, dikuasai, insya Allah dunia akan ikut. Kalau orang tua saya ngajarin, lu pentingin agama Allah, tang, dunia akan dipentingin oleh Allah. Dunia akan ngikut, dunia gue tutupin seperti itu. Lu pentingin agama Allah, dunia gue tutupin, dunia pasti tutupin Allah subhanahu. Dunia. Jadi intinya Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayo nuntut ilmu. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ada program Ayo Mengaji yang diadakan di wilayah RW 012 khususnya, yang insya Allah menjadi amal baik, catatan amal baik bagi pencetus-pencetusnya, yang apabila kita kan semua bakal wafat, pengurus mati, semua mati, saya juga akan mati. Terus program ini masih berjalan terus. Itu investasi yang tiada henti dari Allah Subhanahu wa taala. Begitupun dengan ilmu. Kan sering kita dengar hadis, apabila idza mata ibnu Adam in qata'a amalu ila min salasin. Apabila wafat mati sama. Bahkan mati yang benar. Meninggal enggak ada bahasa Arab, yang ada mati. Beneran kasar, emang mati. Al maut kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Enggak ada pasti meninggal. Illa min salasin, kecuali 3. Ilmu yang bermanfaat. Nah ini kita ninggalin ilmu, kita ajarin, sering saya katakan, ajarin anak kita alif lempeng.
sampai dia mengajarkan kepada anak-anaknya alif itu lempang, kita senantiasa mendapat pahala. Lebih-lebih kita baca suratul Fatihah, ajarin itu anak kita baca Fatihah sampai fasih. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alamin toh, bukan alamin. Alamin, ditekan ain. Dia terus ingat itu. Kalau Alhamdulillahi Rabbil Alamin, bukan alamin. Diajarin lagi kepada anaknya, ajarin kepada cucunya. Insya Allah kita yang ngajarin dia dari awal senantiasa mendapatkan pahala walaupun kita sedang berada di alam kubur. Subhanallah. Baru alhamdulillah, baru Fatihah, belum yang lainnya. Dan juga kalau kita menuntut ilmu, nggak ada ruginya. Nggak ada ruginya. Kita sering dengerin langkah kita menuntut ilmu, di samping Allah ampuni dosa kita pun kedua orang tua kita mendapat bagiannya. Bahkan dalam kisah makam kuburan yang kita lewati pun mendapat bagian. Subhanallah. Ya Allah, Masya Allah. Kalau benar tahu faedah menuntut ilmu, subhanallah, dimanapun kita akan jadi. Bahkan kemarin waktu saya taklim di malam Selasa di Habib Ahmad, ada ketua PCNU Maluku. Dia begitu bangga, begitu terharu terhadap umat muslim yang ada di Jakarta, Bekasi khususnya, karena banyaknya majelis taklim. Pengen ilmu yang hari apa aja ada gitu. Bayangkan kalau daerah Maluku mau nuntut ilmu harus turun naik gunung, nyebrang sungai. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau malam apa? Malam Minggu ada, besok ada, malam Selasa mau di sini, mau di mana ada. Yang penting kita mau. Kalau tahu faedahnya nuntut ilmu, subhanallah, dimanapun kita. Karena setiap langkah Allah akan balas dengan balasan yang putih ada. Ntar begitu kita mau wafat baru dibuka hisab kita. Ya Allah, kan sering saya cerita Sya'ban yang wafat. Ya Allah, kenapa nggak jauh? Kenapa nggak jauh? Karena ingin melangkah ke masjid itu lebih jauh lagi. Kalau tahu faedah langkahnya masjid yang dituju begitu nikmat balasan dari Allah, dia pengen lebih jauh lagi. Subhanallah. Jadi Bapak jemaah sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup di wilayah yang bebas, kita mencari ilmu. Kemana aja kita, malam apa aja ada. Apalagi di RW 12, subhanallah. Malam Jumat ada, malam Senin ada, malam Minggu ada, Minggu pagi ada. Subhanallah. Tinggal kitanya. Tinggal kitanya. Maka dari itu jemaah sekalian bukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kembali ke surah Muhammad ayat 33, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa la tubtilu a'malakum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulullah Muhammad SAW, dan jangan kamu rusak amal-amalmu. Jadi kita yang sudah menuntut ilmu terus kita amalkan, jangan kita rusak dengan hal-hal yang sifat menjadi kita ria, jadi ujub, apalagi sombong. Sombong merupakan sifatnya syaitan yang tentu tidak ingin kita masuk surga, tidak ingin kita menjadi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus kita perbanyak dengan tawadhu, makin banyak ilmu makin merunduk seperti ilmunya padi. Jangan sampai makin banyak ilmu kita menjadi makin sombong. Naudzubillah, summa naudzubillah. Dan banyak oknum-oknum yang tentu sekarang ini sedang banyak di media sosial. Kita nggak usah pedulilah. Oh ini bukan turunan Dzurriyyah, ini Dzurriyyah. Yang penting mah kita nuntut ilmu sama siapa kek. Kalau emang dia dikatakan, kalau emang walaupun yang keluar dari pantat ayam, kalau telur kan ambil.
Tapi kalau yang bukan telur ya jangan, kotoran namanya. Siapapun gurunya yang penting bersanad. Guru ketemu guru sampai ke sahabat kepada Rasulullah SAW. Insya Allah. Selagi mengajarkan la ilaha illallah, bernabikan Muhammad Rasulullah SAW, kalau memang itu baik, ayo kita ikut. Jangan sampai tahu-tahu alirannya beda. Nauzubillah summa nauzubillah. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari terus kita niat untuk senantiasa menuntut ilmu. Dalam hati niatin, ya Allah, mudah-mudahan selagi badan saya sehat, saya akan istiqomah untuk bisa menuntut ilmu yang merupakan kewajiban bagi saya. Di mana saja. Niatkan, ya Allah, kalau memang saya sehat, saya akan istiqomah untuk senantiasa hadir di taklim malam Ahad. Terus kita ada halangan, insya Allah malaikat mencatat kita senantiasa hadir. Subhanallah. Itulah kelebihan umat Nabi Muhammad SAW. Bahkan sampai kita wafat pun kita masih ditulis hadir. Subhanallah. Pahala akan selalu mengalir. Malaikat akan selalu mencatat kita termasuk orang yang ahli khair. Karena itu yang kita harap. Semoga Allah yang Maha Ghafur akan senantiasa mengampuni dosa dan kesalahan kita, dosa dan kesalahan ibu bapak kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita, dan para pemimpin kita. Sebentar lagi akan ada pesta demokrasi. Dalam hal ini, ayo kita terus tingkatkan ukhuwah Islamiyah kita. Jangan sampai lantaran beda warna kita menjadi saling gesek, saling tidak tegur, saling tidak sapa. Semua adalah saudara. Yang terpenting keyakinan kita warna ini, ayo terus. Kan kita memang diajarkan beda tapi tetap satu, gak apa-apa. Tangga kita beda warna, silakan, gak apa-apa. Toh masing-masing kita juga keluar dari perut yang beda, dari rahim yang beda, gak bisa sama. Satu keluarga aja bisa beda, gak bisa disatukan, gak bisa. Yang penting kita adalah satu. Umat Nabi Muhammad SAW bertalikan satu akidah Islamiyah, ukhuwah Islamiyah. Fa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Semoga Allah satukan kita di dunia dan di akhirat. Dan kita mohon kepada Allah, semoga yang sedang sakit Allah angkat penyakitnya, yang punya hajat Allah kabulkan hajatnya, yang ingin umroh Allah segerakan hajatnya untuk umroh segera dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah jadikan keturunan anak yang soleh dan soleha. Ala hadhihi niyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Dan bersyukur kepada Allah ada fasilitas yang diberikan daripada program Ayo Mengaji berupa alat tulis yang maksud dan tujuannya agar kita kan manusia sifatnya lupa. Kalau memang kita ingatannya kuat, alhamdulillah. Tapi kalau kita lupa, yang harus diingat, yang harus dicatat sudah disediakan oleh tim daripada program Ayo Mengaji. Mudah-mudahan sekali lagi baca suratul Fatihah kepada pencetus program Ayo Mengaji dan para donatur. Alhamdulillah ini sudah berjalan menjelang 4 bulan, 3 bulan ke 4 bulan. Istiqomah, insya Allah. Kalau kait dengan jemaah belum banyak, urusan Allah. Yang penting ada wadah. Insya Allah. Toh Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah nggak langsung banyak. Dikit. Tahu ada salim, ngajak anak, ngajak saudara. Insya Allah. Tahun 2 tahun itu masih hitungan belum seberapa. Kalau sudah sampai tingkat ke 10 tahun, pengajian at-taqwa baru-baru sedikit. Sekarang subhanallah, subuh nggak kurang dari 70 orang sekarang, Pak. Subuh yang matanya masih ngantuk, yang dipimpin oleh guru Kiai Husain Usman, mulanya sedikit seperti ini subuh, tapi sekarang subhanallah 70 orang itu subuh.
Semoga Allah ampuni dan juga semoga Allah berkahan kepada pencetus program Ayo Mengaji R12 Al-Hadi ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.